Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Iskanduli dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dan gaji Simulator 071 Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan membahas materi tentang assembly. Oke, kita lihat dulu poin pertama. Sekarang membuka assembly file untuk assembly. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah kliknya di sini, langsung ke assembly part. Nah, kita pilih ini dulu teman-teman. Bangunan-bangunan yang mau kita masukin. Nah, sini bangunan-bangunannya teman-teman bisa kalian lihat. Dan ini bisa kalian praktekin sesuai dengan kalian. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa menggambar dulu melalui membuat part ini seperti biasa. Kemudian kita coba aja dulu ya. Sketch. Coba buat lingkaran. Oke, kita langsung ini dulu. Smart dimension. Kita buat ngasal aja sembarang. Terus kita close space ke atas. Oke, sip. Terus kemudian kita tarik di sini nih. Make assembly from part. Set and insert. Satu boleh di sini. Oke. Nah, kalian bisa klik sini dan ini bisa jadi untuk assembly. Oke. Kemudian kita akan menjelaskan tipe-tipe match. Oke, bentar teman-teman. Bisa kalian di sini ada match. Sebenarnya apa itu match? Match itu kayak sebuah tool ya untuk menggabungkan bidang dengan bidang. Di sini ada 4 macam match, yaitu ada advance, catalyst, technical, dan standar. Dalam materi kali ini kita fokus standar dulu. Oke. Langsung open berikutnya ya. Sebentar teman-teman. Teman-teman di sini bisa melihat udah buka ya. Kayaknya bisa juga. Kita akan menjelaskan fixed part atau base part ya. Bisa kalian lihat di sini ada salah satu part yang sudah fix ya atau tidak bisa digerakkan. Pada balok ini contohnya. Ini tidak bisa digerakkan sama sekali dan juga ada sebuah simbol yang mengindikasikan bahwa part itu sudah fix, yaitu pada bagian sini. Nah, bagian sini ada F, yaitu berarti fix, dan di bawahnya ada min, yang berarti itu belum fix atau masih dapat digerakkan ya teman-teman. Oke. Kemudian ada coincident perpendicular modifying. Oke. Teman-teman kita klik dulu.
match bagian sini. Ya sebelumnya saya mau jelasin dulu apa itu coincidence, parallel, perpendicular, tangent, concentric, dan log. Coincidence adalah sebuah hubungan untuk menyatukan satu bidang dengan satu bidang supaya menempel, titik dengan titik supaya menempel, dan garis dengan garis supaya menempel juga. Sementara paralel itu untuk mensejajarkan sebuah bidang dengan bidang dan garis dengan garis. Dan perpendikular itu untuk membuat suatu bidang menjadi tegak lurus atau garis antar garisnya tidak lurus, dan tangent itu seperti sebuah bentuk benda antara biasanya dari antara lingkaran dengan bentuk benda datar itu saling bersimpan atau menempel. Gampangnya seperti roda kendaraan seperti mobil atau motor yang menempel pada jalanan atau aspal. Yang kemudian adalah konsentrik. Konsentrik ini seperti jika dua lingkaran atau ya sebut saja dua lingkaran itu disatukan menjadi satu titik pusat. Jadi lingkaran yang kedua dengan yang pertama itu hanya punya satu titik pusat. Satu titik pusatnya sama gitu. Kemudian ada log. Nah, log di sini fungsinya seperti fix. Jadi nanti itu akan membuat bendanya atau bangunannya itu tidak bisa digerakkan sama sekali atau udah kelok lah. Kemudian ada distance ini untuk mengatur jarak antara kedua bangunan, dan ini angle ya untuk mengatur sudut bangun ruang ini. Oke, kita langsung aja coba ya sini. Coba. Presiden, pilih. Oke. Ini bisa kalian gerak ini ya. Saya maunya titik garis ini kan. Ini tuh presiden juga. Oke. Ini masih kalian bisa gerak juga. Dan bisa juga kita pakai ini teman-teman, pakai perpendikular ya. Ini pula. Tinggal lock aja antara titik-titiknya. Oke. Nah, oke. Bisa kalian lihat di sini. Minus atau negatifnya sudah hilang teman-teman. Artinya adalah kita telah berhasil untuk memfix atau bangunan ini telah fix sehingga tidak bisa digerakkan. Supaya nggak pusing. Oke teman-teman, kita langsung nyoba aja ya. Match. Selalu teman-teman. Oke. Saya udah benar ya teman-teman. Udah lock juga, nggak bisa digerakkan ya. Itu dulu.
Teman walaupun lagi ada sedikit kesalahan, akhirnya bisa juga ya. Oke, kemudian kita coba yang ini. Ini main aja nih. Sama ini. Oke, paralel berarti. Match dulu, kita sisirin. Oke, masuk nih. Sisirin. Musim nih. Ini dia. Bagian atas. Sini. Semua ini. Sini. Nah, ini fix semua ya teman-teman. Dan sudah full define semua. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tangan and concentric atau tangan dan concentric. Teman-teman, kita bakal lanjut ke bagian tangan dan konsentrik ya. Oke. Nah, kita bisa ngopi bangun atau part dengan cara pencet L dan tekan klik kiri pada mouse. Dulu teman-teman. Oke. Nah, oke, kemudian kita langsung aja coba di sini. Kita pencet mat dulu, mat. Sentrik. Oke. Kita bisa ngelakuin lock rotation juga di sini untuk biar ininya nggak muter-muter nih. Kan masih muter-muter nih. Masih bisa muter-muter lah intinya tuh. Oke. Bisa lock rotation juga di sini. Nah, ini jadi nggak muter-muter.
Terus kita tambahin juga rata sama ini presiden. Nah, nanti bakal mengunci seperti ini. Oke. Kemudian ada juga namanya tangan. Tangan itu apa? Kayak menempel gitu. Aspal. Nah, ini kita bisa tangan aja. Nah, maka nanti akan menempel. Oke, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada existing match atau relating match. Nah, kita bisa tahu gimana sih sebenarnya cara ngelihat suatu match ya. Ada dua cara sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah lihat pada bagian sini. Kemudian kalian bisa klik membangun ruangnya atau partnya. Kemudian kalian bisa view match. Dan cara ngapusnya gampang. Cara ngapus match itu bisa kayak gini teman-teman. Ini klik kanan mouse dan delete. Yes. Delete. Yes. Oke. Nah, kalian lihat bisa diputar-putar juga ini. Tuh. Oke, kemudian kita ke distance angel dan lock. Nah, ini dulu ya teman-teman. Klik match. Caranya adalah dengan cara klik antara ini sama tuh, terus kalian pilih ini. Jaraknya itu berapa? Bisa dikecilin kok. Tuh, bisa dikecilin. Maunya berapa? Bisa 10, bisa 20, bisa. Ini adalah untuk mengukur jarak antar dua benda tersebut. Oke. Kemudian kita coba dulu teman-teman. Bisa ini presiden aja. Bentar, bentar, bentar. Terus dulu. Yes. Presiden.
Kita mau nyoba teman-teman antara ini sama ini. Rubah derajatnya bisa nggak sih? Oke, mungkin karena udah fix ya. Kita hapus dulu ini. Pajitan yang ini kita hapus biar belum fix. Yang belum fix nih. Jadi masih bisa pakai sudut. Bisa dirubah nih sudutnya nih. 10. Bisa juga seperti ini. Oh, bisa juga seperti itu. Juga ini. Oh, bisa juga pakai ini. Intinya bisa dirubah-rubah teman-teman kalau yang itu. Kemudian selanjutnya em, lock ya. Selanjutnya adalah lock. Nah, lock itu apa sih? Lock tuh dia mengunci orientasi dan posisi ya supaya nggak gerak kemana-mana. Coba aja kita ini dulu. Tapi coba misalkan kita bikin match dulu nih. Cara main itu lock. Jadi yang gerak tuh bukan cuma satu teman-teman, melainkan dua yang gerak itu. Bisa juga antara mana ya? Atas dengan bawah bisa juga di lock. Seperti ini teman-teman. Kan kalian juga bisa nge-lock ke base. Ya, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Dia nggak bakal bisa gerak sama sekali karena base sendiri kan itu emang udah nggak bisa gerak-gerak karena dia itu fix ya. Oke, dan kita lanjut aja ke yang selanjutnya yaitu adalah hmm, koordinat sistem. New, seperti oke. Selanjutnya ada koordinat sistem. Ini apa sih itu koordinat sistem? Itu koordinat sistem itu kayak kita itu ngubah eh, titik tumpu massa atau center of mass dari suatu benda. Misalkan kemarin kan kita membuat 3D design kan. Nah, titik tumpunya itu berdasarkan dari
titik origin yang kita buat. Ya, awalnya kita kan buat gambar itu dari 2 dimensi dari titik origin ke titik awalnya. Nah, tumpuannya itu dari situ. Dengan apa tadi namanya? Koordinat sistem, kita bisa merubah titik tumpu itu, teman-teman. Cara ini kita klik referensi, koordinat sistem, kita pilih titik mana yang mau jadi tumpuan, kita coba pilih titik em, misalkan ini kali ya. Boleh. Ini terus kita pilih deh X-nya mau kemana. Kalau saya tuh X-nya mau ke sini. Y-nya tuh ke oke, bentar, teman-teman. Y-nya tuh miring ke situ. Z-nya tuh ke atas. Z-nya tuh ke atas sini. Bentar, teman-teman. Oke, Z-nya ke situ. Coba kita ketik. Maka akan jadi seperti ini koordinat sistem. Kita coba klik evaluate, properties. Coba lihat defaultnya berapa. Center of mass-nya. Defaultnya itu 675202. Ntar di koordinat sistem defaultnya itu 51882. Jadi ini tuh gunanya untuk mengubah titik tumpu massa ya, teman-teman. Titik tumpu massanya itu berapa atau center of mass-nya itu berapa. Kemudian kita langsung aja ke praktis atau latihan untuk assembly tersebut. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung aja mulai praktis atau latihannya ya. Set komponen lagi. Oke. Kalau dulu kita bagi ini jadi fix, ya pindah-pindah dia, terus kita langsung masukin aja. Mat dulu, mat. Masukin nama ini, centric. Oke, masukin. Buat ini sama ini. Oke, coincident. Oke, kemudian kita masukin juga antara ini sama ini. Concentric. Oke. 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 Teman-teman, terus kita langsung masukin aja antara ini sama ini. Masukin aja antara sama ini. Oke. Oke. Kita buat fix dulu, nempel antar ini sama ini. Insiden, kemudian ditempelin dulu. Mungkin kesini dulu ya, sini. Lalu kesini juga. Kita buat dulu ini sama ini. Ini jaraknya itu 6,50 ya. Ini 6 mm. Oke, udah kayak gitu. Langsung aja nih. Oke, langsung aja pilih ini
Nah, ini teman-teman, siden. Oke, kalau itu mesti bisa digerakin ya teman-teman. Kita pilih matte lagi, pilih atas sama ini. Oke, terus pilih bagian ini sama ini, kita paralelin juga. Setelah itu baru bagian atas ini nih sama bagian ini kita konsentrik. Scan dulu bagian ini sama ini, siden. Oke. Default pivot. Oh, ini belum kita ini ya, belum kita fix ya. Perlu teman-teman kita fix ini dulu. Ya, fix lock. Ini juga kita fix lagi. Ini ya, ini juga kita lock. Teman-teman, ini ada kesalahan. Lalu kita masukin lagi ini semua ini. Ini oke, konsentrik ya. Terus antara atas ini sama bawah ini. Nah, setelah gitu kita fix dulu ini ya kayaknya guys. Pak ini dulu ya, kita ini dulu deh. Begini. Oke. Bukan nih.
10. Oke, fix nih. Oke, teman-teman, pelatihan pertama udah selesai. Langsung aja ke latihan yang kedua. Bye. Kita nyoba latihan yang kedua, yaitu ini. X1, X2. Oke, kita buka dulu sebentar. Ya, selesai. Dulu, biar berat. Nah, seperti ini teman-teman, berarti jadi 2. Eh, jadi 2. Nah, itu kita cetral aja. Oke, terus em, rotasi kali ya, rotasi. Jadi kayak gini. Oke, dan kita match antara ini sama ini. Oh, bentar. Match antara ini sama ini. Dan ini sama ini. Kita juga antara titik sama titik accident. Oke, oke. Nah, ini udah fix ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke latihan yang kedua. Lihat latihan yang kedua itu gimana. Seperti ini. Kita buka dulu file ini ya, file assembly-nya. Oke. Sudah X2. Kita salin semua. Tuh. Kita butuh 4 ya. 4 ini nih. Dan 1 ini. Oke. Teman-teman kita masukin dulu antara ini juga dibuat juga satu lagi. Oke. Masukin dulu antara ini sama ini. Ini sama ini. Konsentrik. Masukin. Terus atas ini sama bidang ini kosiden. Kemudian kita masukin juga ini sama ini biar konsentrik. Oke, dan atas ini eh bawah ini sama ini insiden. Oke, kemudian kita pilih deh ini sama ini konsentrik. Masukin aja. Terus semua ini kita pilih insiden. Oke, setelah itu
Sambungin juga ini di atas. Ini ban. Nih, pas oke. Terus sini kusiden. Oke, terus juga kasih ini semua ini kusiden. Betul. Rotasi berarti kita ini dulu fix dulu sama ini kusiden. Si juga oke. Kemudian kita ke yang satunya, kita langsung aja ke ini deh. Ini sama ini dimasukin konsentrik, kemudian pilih atas dengan atasnya juga konsiden. Kemudian kita ini juga sama konsentrik. Oke. Kemudian bawah dengan sini konsiden. Nah, oke. Kemudian kita langsung pilih bagian ini dengan sini. Oke. Dan konsiden semupok deh. Kita fix dulu sama ini konsiden. Oke. Buat juga antara ini konsiden. Masih bisa mutar. Dia dibikin konsiden juga. Terusnya udah fix pin 1. Pin 1 kita masing-masing pin belum kita lock teman-teman. Jadi kita lock dulu. Kemet. Oke, nah ini kan udah nih, udah semua nih dan sudah fully defined juga. Kemudian kita langsung ke latihan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke latihan yang ketiga. Kita buka lagi file ininya, assembly-nya. Oke, kita copy semuanya ke dalam sini. Oke, copy lagi ini sama ini, dan ini sama ini. Oke, kita tempelin dulu ya antara atas dengan bawah. Kita jadiin coincident bawah, jadiin coincident
Nah, ini sampai sini. Ini juga. Dan atas semua ini konsiden. Fixnya sih ini. Kita jadiin ini fix dulu, teman-teman. Nah, ini yang fix. Float ya. Kita jadiin fix. Saya lupa. Fix. Karena ini merupakan base ya. Dan kita langsung aja match lagi. Kita pilih ini untuk sini. Kita pilih konsentrik. Masukin. Nggak usah ding. Ini aja langsung bagian bawahnya kita langsung pilih dengan bagian sini. Oke. So, kemudian kita masukin dulu. Ini. Oke. Sentrik. Kemudian bagian atas ini sama bagian ini konsentrik. Nah, udah. Setelah itu kita tambah dekat lagi ntar. Hmm. Oh, ada jaraknya ternyata teman. 5 mm ya. Kita hubungin dulu sama ini. Klik. Setelah itu jarak antara atas dan bawah ya. Atas bawah tuh kita bikin jarak 5 mm. Oke. Oke, terus kita juga bikin jarak buat yang ini sebelahnya. Kita konsentrik lagi. Setelah itu kita bikin jarak antara bagian atas mur dengan ini. Ini 5 juga, 5 mm. Oke. Setelah itu ternyata masih bisa muter ini. Ya kan masih bisa muter. Oleh karena itu kita lock dulu yang bagian ininya, guys. Lock dulu yang bagian ini. Semua ini kita lock. Bagian sini. Dan kita lock juga bagian ini. Juga lock ini semua ini. Lock. Oke. Malah ini turun over ya. Over. Sebentar. Pilih match.
Ini udah gak bisa muter-muter nih teman-teman. Bawah juga kita lock. Caps screw 1 udah fix, nah. Lihat. Kita ini lagi ya. Oke. View match. Kita hapus lock nih. Pilih lagi yang atas. Itu udah ini ya. Fine ya. Udah kita pilih dulu match. Terus ini sama ini kali ya. To lock. Kita cek dulu apakah ternyata override teman-teman. Kita undo aja, undo. Berarti ini tuh ke sini kali ya. Lock. Oke. Terus ini lock sini. Lock. Bentar, teman-teman. Jadi ini teman-teman. Yang top screw-nya ini kita ini aja. Bentar dulu hapus coin triknya dulu kali ya. Centric awal tuh. Terus dulu ini juga sama. Centric awalnya hapus. Soalnya kan bisa bisa di lock tuh yang konsentriknya ya. Jadi nggak perlu ini. Match.
sama ini. Loop rotation U sama loop rotation. Oke. Nah, ini juga nih. Apakah masih ini putar-putar, guys? Kasusnya sama kayak tadi sih, berarti sih antara dia bisa ini um, dilema ini, atau bisa juga malah over define, berarti nggak bisa. Dia tuh kayaknya emang ini teman-teman, harus dicopot lagi nih biar di lock dari sananya. Oke, sama. Ini dulu nih. Kita lepas juga bagian ini. Berarti dari awal harus di ini teman-teman. Oh iya, bro. Match. Bentar lu. Eccentric. Lock rotation. Kemudian kita juga sama di bagian ini, sama sini teman-teman. Rotation juga. Kemudian kita pilih deh match juga. Oke, bisa dilihat teman-teman, ini sudah fully defined ya. Udah fix semua. Mungkin itu saja dari saya tentang assembly, apa itu assembly dan bagaimana cara melakukannya serta macam-macam standar match ya.